Oke, jadi banyak gereja pakai tagline itu welcoming home. Tapi kesannya terbuka, kesannya menerima bagaikan rumah yang terbuka. Tapi ternyata setelah masuk ke dalamnya, pengajarannya tuh cukup konservatif gitu. Sehingga orang-orang yang tadinya merasa diterima, khususnya mereka yang berbeda, setelah masuk pelan-pelan disingkirkan dari area pelayanan. Nah, kita mau Kelapa Cengkir nggak cuma jadi rumah yang terbuka, tapi secara internal kita memang menerima dan mengasihi orang-orang, teman-teman yang biasa disingkirkan, mereka yang berbeda, beda ras, beda gender, beda agama bahkan. Kita menerima itu semua, mereka terlibat dalam pelayanan, berjemaat di sini, kita benar-benar terbuka dan tidak menutup untuk perbedaan yang ada. Nah, gimana nih kalau menurut pengalamannya Pak Gatot dan Sally selama ada di Kelapa Cengkir? Ya, kalau saya diterima dan dikasih itu tentu merupakan refleksi dari pengalaman kita dalam berrelasi dengan Kristus. Kristus itu menerima dan mengasihi kita. Kita ini pihak yang diterima dan dikasih Kristus. Itulah yang mendorong kita untuk belajar menerima dan mengasihi orang lain, sehingga setiap orang di jemaat ini juga mengalami diterima dan dikasihi. Kalau Sally gimana sih? Ketika saya mencoba memaknai tentang diterima, kalimat diterima dan dikasihi itu buat saya itu sebagai seperti sebuah gereja yang seharusnya memang juga jadi rumah buat setiap orang, untuk mereka kembali, untuk mereka pulang gitu. Tempat di mana mereka juga ngerasa dihargai, ngerasa aman, nggak ada penghakiman mungkin. Juga bukan rumah, sebuah tempat di mana mereka juga nggak merasa asing ada di sekitar orang-orang, nggak merasa terpinggirkan, di mana mereka mungkin nggak harus menyembunyikan luka dan keterbatasannya. Dan menurut saya juga ini jadi tugas gereja gitu, untuk menyambut setiap orang tanpa siapapun mereka, tanpa melihat latar belakang dan sebagainya. Dan gereja pun seharusnya menjadi ruang yang aman, ruang yang bisa buat teman-teman semua untuk kembali. Karena memang Tuhan sebagai kepala gereja juga sudah lebih dahulu menerima dan mengasihi kita. Dan beberapa kali ya di acaranya Kopdar ya, acaranya pemuda, kita nggak tabu untuk bicara soal beda agama, bahkan kita panggil pemuka-pemuka agama dari agama-agama yang berbeda, juga dari gender yang berbeda, kita undang untuk berbicara di Cengkir begitu. Jadi saya rasa keterbukaan itu ya real ya, maksudnya kita memang membicarakan itu, dan itu bukan hal yang tabu buat kita. Nah, Kak Winer yang Pak Gatot, kan saya kan baru terhitung 3 tahun ada di Kelapa Cengkir. Mungkin ada banyak hal yang fakta-fakta menarik yang mungkin saya nggak tahu gitu di Kelapa Cengkir. Mungkin ada dari Pak Gatot, Kak Winer bisa menyampaikan. Ya, sependek pengalaman saya sebagai pendeta GKI, jemaat ini relatif jarang berseteru. Ya. Lalu adu debat itu juga tidak berlarut-larut, sehingga PMJ pun bisa sebulan sekali dan durasinya hanya 3-4 jam sudah selesai. Tapi yang menarik juga, jemaat ini relatif sulit untuk mencari penatua gitu ya. Fakta nih ya, fakta ya. Ya, fakta itu yang seru di Kelapa Cengkir yang khas ya, adalah ternyata memang bener banyak dari Jawa Tengah gitu. Asal Jawa Tengah itu ternyata jemaat cukup banyak. Dan sekarang berjalannya waktu 25 tahun, faktanya juga di Cengkir semakin banyak perantau yang datang dari bahkan luar Pulau Jawa gitu, kita jumpai berjemaat di sini. Nah, itu hal yang menurut saya semakin menarik di Kelapa Cengkir, karena kita terbuka terhadap banyak suku, merasakan juga kehangatan meskipun culture Jawa
di Kelapa Cengkir ini cukup kuat begitu. Tapi kita bisa sama-sama menerima perbedaan yang lain. Itu fakta yang menarik sih. Pertama kali saya ke GKI Kelapa Cengkir itu dalam acara pembuatan liturgi secara klasikal. Waktu itu Pendeta Samuel Kristiono memberi ancer-ancer kepada saya bagaimana dari GKI Jatiasih menuju GKI Kelapa Cengkir. Dan kesan saya, walaupun tempat ini di dalam kompleks perumahan, tetapi mudah untuk ditemukan. Waktu itu belum ada Google Map, ya. Nah, silakan, Box Winner, kesan pertamanya gimana? Kesan pertama, jemaat ini sangat muda. Jemaat yang memang kehangatan sama keluargaan itu value yang paling cepat, paling pertama dirasain gitu Pak. Jadi saya sangat diterima di sini. Saya juga merasa sangat dikasihi seperti tagline kita. Karena itu memang genuine-nya Cengkir begitu, menerima dan mengasihi orang yang baru datang. Dan karena masih muda, sehingga kalau sebagai pendeta, membentuk teologinya, warna teologi di Kelapa Cengkir itu tidak terlalu sulit. Sangat mudah juga untuk bisa mendiskusikan, menyampaikan teologi yang mau kita capai bersama-sama, sehingga jemaat punya pandangan yang lebih inklusif, terbuka ke depannya. Ya, itu kesan yang paling kuat sih. Coba Sally, kesan pertama Sally. Kesan pertama saya tuh karena di sini sebagai tenaga pendamping gereja gitu ya, sebagai TPG cukup menegangkan gitu, karena kebetulan waktu itu kan masih terbilang masih ada dalam masa pandemi dan beberapa ibadah juga masih ada online gitu. Jadi ketemu dengan teman-teman remaja, dengan teman-teman pemuda secara online, kadang ada mungkin ngerasa nggak nyamannya itu karena pada diam, pasif, dan lain sebagainya. Jadi bingung ini gimana caranya untuk bisa buat aktif, buat interaktif, dan lain sebagainya gitu. Dan kebetulan juga waktu itu ya dari teman-teman pengurus cepat untuk ngambil alih gitu. Jadi kita langsung bentuk ibadah onsite gitu. Dan ya lumayan nggak yang terlalu lama gitu untuk bisa teman-teman mulai bonding lagi. Mungkin karena mereka kebiasaan dengan dunia digital ya, selama ini terbiasa dengan hidup dalam dunia digital ya, untuk berelasi memang sangat sulit pada saat itu, tapi lama-kelamaan semakin cair, mereka juga semakin saling memperhatikan, semakin penuh dengan canda tawa, dan pada akhirnya ya nuansa suasananya jadi semakin hangat, bahkan sampai saat ini rasa kebersamaannya masih ada. Kalau bicara pengalaman berkesan, saya di Kelapa Cengkir pertama karena diberkati peneguhannya, pernikahannya di sini gitu ya. Dan itu dengan pendeta Stella GKI Menteng. Menurut saya itu sangat berkesan karena ya Menteng adalah induknya Kelapa Cengkir, tapi bisa diberkati di GKI Kelapa Cengkir. Anak saya juga dibaptis di sini, dan Emiko dalam masa waktu itu lahir prematur. Jemaat ini nopang sangat kuat sekali dan memberikan support yang sangat kuat sekali supaya anak saya Miko bisa survive dan bisa bertumbuh. Jadi itu nggak akan terlupakan sih, karena dari titik yang terbawah GKI Kelapa Cengkir itu setia mendampingi. Nah kalau Pak Gatot apa Pak yang paling Yang berkesan? paling berkesan adalah 1 Januari 2020, yaitu banjir. Jadi 31 Desember 2019 kita masih bisa kebaktian tutup tahun, tetapi 1 Januari 2020 kita batal. Kayaknya itu pertama kali kita membatalkan. Ya, batal mengadakan kebaktian tahun baru. Iya betul, itu pertama kali kita membatalkan. Oke, kalau saya sih waktu Rabu Abu kemarin gitu, pertama kali berada di mimbar gitu untuk memimpin sebagai mungkin apa ya, liturgos gitu ya, pertama kali gitu, dan mungkin sama pelayanan-pelayanan lain, karena biasanya kan saya terlibat di dalam teman-teman pelayanan dengan teman-teman remaja dan teman-teman pemuda, tapi kali itu diberi tanggung jawab yang juga lumayan banyak, misalnya di berbagai bidang lain kategorial gitu.
terus kemarin pas ibadah Padang dan sebagainya, menurut saya itu pengalaman yang paling berkesan, karena ya kapan lagi saya bisa merasakan hal seperti itu. Ya, Kak Winer, Pak Gatot, kedepannya ini kan pasti kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan baru yang mungkin dihadapi oleh banyak gereja gitu. Kalau menurut saya di gereja ya tantangan yang paling dekat dengan teman-teman anak muda zaman sekarang itu soal relevansi gitu. Karena menurut saya teman-teman pemuda di zaman sekarang kan banyak, ya khususnya mungkin remaja, banyak hidup dalam dunia digital ya. Mereka hidup penuh dengan distraksi-distraksi, belum lagi dengan adanya nilai-nilai atau mungkin prinsip-prinsip hidup mereka yang mungkin mulai bertabrakan dengan iman Kristiani gitu. Ya menurut saya gereja seharusnya kan hadir untuk teman-teman juga dengan relevan. Bukan cuma sekadar mungkin kita berkhotbah aja di mimbar atau menyampaikan dan sebagainya, juga mungkin bisa bercakap, ya, melakukan kayak percakapan sehari-hari dengan teman-teman remaja, menggumuli setiap pergumulan mereka, mungkin setiap kerapuhan, mendengarkan pergumulan, atau mungkin menemani teman-teman gitu, teman-teman yang mungkin merasakan gitu. Dengan begitu gereja bukan cuma sekedar diterima dan dikasihi, juga mungkin bisa dikuatkan, karena mereka pada saat itu bisa melihat, oh ternyata iman saya seperti ini. Mungkin dari Kak Winer dan Pak Gatot punya pandangan yang bagaimana? Ya, kalau dari saya, salah satu hal yang dilakukan GKI Kelapa Cengkir yang tepat adalah mendukung sekolah-sekolah Kristen di Provinsi Jawa Tengah. Nah, semoga ke depan kita masih setia melakukan hal ini. Walaupun dampaknya apa memang tidak segera nyata. Ya, sebetulnya GKI ya secara overall adalah gereja yang secara lembaga sangat terorganisir, rapi, teratur, transparan juga secara keuangannya. Memang apa yang dikatakan Sally ini yang menjadi keresahan gitu, bahwa kadang GKI itu kurang relevan. Nah memang ini yang jadi harapannya, generasi ke depan sebetulnya mungkin akan lebih senang mendengar khotbah yang lebih relevan daripada khotbah yang lebih teologis begitu ya. Kita berharap kita makin relevan sebagai gereja yang masih muda, kita bisa relate dengan generasi yang muda sehingga mereka mau berkomunitas di Kelapa Cengkir, yang tadinya mungkin sempat mencoba ke banyak gereja, bisa kembali ke Kelapa Cengkir, kembali ke rumah ini, dan tentu spiritualitasnya ya bertumbuh ya, karena saya lihat banyak anak muda yang sangat juga memperhatikan tuh soal spiritualitas itu penting dalam kehidupan sehari-hari saat mereka beraktivitas, mereka bekerja, mereka berelasi. Fondasi spiritualitasnya juga penting. Itulah kenapa harapannya ke depan sih Cengkir makin relevan dan kita bisa bertumbuh juga spiritualitasnya. Harapannya untuk GKI Kelapa Cengkir di umur yang ke-25 ke depannya semoga juga menjadi rumah yang terus hangat gitu untuk setiap orang yang datang di dalamnya. Juga ya semoga semakin bertumbuh ya secara iman, secara kasih, dan juga gereja ini juga boleh juga menjadi sumber inspirasi bagi gereja-gereja lain dan mungkin masyarakat di sekitarnya. Harapan ke depan tidak muluk-muluk. Mari kita belajar saling menerima dan saling mengasihi.